Selamat pagi Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat Pak. syukurlah. Berkenaan dengan 1 bulan kemarin, apa yang sudah dilaksanakan Pak Nur dan sampai apa saja yang sudah dilakukan? Di selama 1 bulan kemarin kita di LMS itu belajar tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya sekolah Pak. Untuk sumber daya sekolah ya Pak. Iya. Dalam proses pemetaan sumber daya, apa ada hal yang menarik Pak menurut Pak? Hal-hal yang menarik ternyata di dalam kita membuat sebuah program sekolah itu ternyata berbasis program yang berbasis modal atau aset sekolah itu sangat penting. Kemudian setelah saya pelajari bahwa aset-aset sekolah itu ternyata tidak hanya berbicara tentang seputar apa yang dimiliki sekolah, ternyata asetnya itu lebih luas besar, bahkan sampai bentang alam di sekitar sekolah itu menjadi sebuah aset, karena di situ disebutkan bahwa apa yang dijadikan modal adalah semua tempat-tempat yang bisa dijadikan sumber belajar bagi murid. Bagaimana proses Pak Nur dalam mengidentifikasi sumber daya tersebut Pak? Ya, proses yang saya lakukan itu melalui observasi sama wawancara tentunya, karena saya juga tidak bisa mengetahui secara umum misalnya kalau aset-aset di sekitar sekolah itu apa saja, terutama yang budaya, seni, bentang alam itu saya harus wawancara, memang bertanya kepada orang-orang di sekitar sekolah, orang tua dan sebagainya. Kalau observasi sendiri memang ya saya mengamati apa yang dimiliki sekolah, apa yang ada di dalam sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Apa kendala dan tantangan Pak Nur dalam mengidentifikasi sumber daya? Kendala dan tantangan. Bukan nggak kedengeran. Kendala. Apa yang menjadi kendala dan tantangan Pak Nur dalam mengidentifikasi sumber daya tersebut Pak? Kendalanya tidak terlalu signifikan ya Pak ya, karena saat kita mengidentifikasi itu kebetulan orang yang kita wawancarai itu juga open, bisa kita ajak ngobrol. Kemudian dari observasi sendiri juga memang apa yang saya amati di sekolah ini kebetulan ya sangat mudah untuk bisa kita cari identifikasi apa yang bisa kita lihat, bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar kalau kita mengidentifikasi. Cuman kemarin ada mungkin sempat kita kan mengidentifikasi itu sempat diskusi dengan rekan sejawat. Ada satu mungkin perdebatan atau silang pendapat kaitannya dengan beberapa aset itu yang kita itu memasukkan ke dalam kriteria aset tertentu itu tidak sesuai. Misalnya kalau menurut saya ini aset sosial, kalau menurut rekan saya ini aset alam gitu. Nah, jadi terjadi perdebatan karena tidak adanya sumber yang bisa kita cari apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan aset sosial, apa yang disebut dengan aset alam. Karena kalau misalnya kita lihat persawahan kalau dilihat secara itu aset alam, tapi bisa juga masuk wilayah aset sosial. Nah, jadi itu sempat terjadi perdebatan. Nah, untuk mengatasi masalah itu ya kita harus cari sumber utamanya supaya apa yang kita perdebatkan itu ada kesepahaman, karena kita punya satu sumber. Dari perbedaan itu
itu sampai Pak Nur berhasil mengidentifikasi tadi, bagaimana perasaan Pak Nur? Perasaan saya cukup senang, karena artinya saya punya, setelah saya mengetahui identifikasi, saya berarti punya banyak sumber yang bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran ke depan. Itu saya cukup bilang berarti alternatif sumber belajar yang bisa saya gunakan itu cukup banyak, dan semua bisa kita manfaatkan untuk tujuan pendidikan, membuat anak jadi merdeka sesuai dengan kodratnya, menuju keselamatan dan kebahagiaan. Ya, itu apa pertimbangan apa dalam menentukan tadi? Pertimbangannya yang paling utama itu sebetulnya tujuan dari pendidikan. Jadi pertama kodrat anak, kemudian kemerdekaan, kemudian keselamatan dan kebahagiaan. Itu ketika saya mengidentifikasi itu, pertimbangannya itu. Ini kira-kira bisa nggak membuat anak merdeka, bisa nggak membuat anak ini sesuai dengan kodrat anak atau tidak gitu. Jadi itu yang bisa kita pertimbangannya yang pertama itu sih Pak. Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap murid. Dari hasil pemetaan tadi Pak Nur yang sudah dilaksanakan, bagaimana proses untuk pengambilan keputusan? Jadi keputusan yang saya ambil terkait dengan hasil pengidentifikasian aset, apa yang saya putuskan untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran itu memang tidak memang secara langsung itu aset itu jadi pertimbangan. Kita punya aset apa, kita putuskan proses pembelajarannya seperti apa. Jadi apa yang kita akan berikan kepada anak di dalam proses pembelajaran, apa yang akan kita sajikan, apa yang akan murid-murid itu gunakan sebagai sumber belajar, itu kita mempertimbangkan apa yang kita miliki, aset yang kita miliki. Kalau kita hanya punya ini, ya itu kita maksimalkan asetnya. Kita nggak perlu mengada-ada aset apa harus diadakan, nggak. Jadi kita punyanya apa, kita bisa nggak dimaksimalkan, nah itu yang kita pilih. Hal apa yang perlu dipertimbangkan dan dievaluasi dalam hal tersebut? Yang perlu dievaluasi untuk apa ya Pak? Pengambilan keputusan. Ya, tadi. Yang pertama ada aspek kalau di proses pengambilan keputusan itu ada aspek legalitas dari segi hukum, apakah ketika kita menggunakan aset itu melanggar atau tidak. Kalau tidak ada ya berarti kita gunakan. Kemudian ada aset dari segi profesionalitas, ini kira-kira bertentangan nggak dengan tugas pokok kita. Kemudian dari aspek intuisi perasaan, kira-kira anak-anak itu akan senang atau tidak, bagaimana perasaannya. Terakhir yang saya gunakan ada aspek ya itulah Pak. ada 9 aspek lah ya Pak ya, dalam keputusan itu. Nah ini dalam menentukan itu bagaimana dengan yang lain Pak, artinya siapa yang mendukung dalam keberhasilan dalam mencapai keputusan itu ya, yang mendukung. Iya, tentunya peran kepala sekolah, kemudian rekan guru, kan itu sudah dari awal kita mengidentifikasi, sudah melakukan wawancara, itu jelas mendukung, dan murid sendiri. Jadi, karena kita kan butuh bertanya kepada mereka kebutuhan belajarnya apa. Dari orang tua jelas, karena dia merupakan salah satu aset bagi sekolah, yang jelas kalau ada satu orang tua yang mendukung pasti. Ada nggak pengalaman dilema etika yang dirasakan baik
sebulan ini kemarin ada Pak. Jadi saya jadi pembina drum band Pak. Ceritanya itu kita akan melakukan semacam pertunjukan lah di hari ulang tahun sekolah. Waktu perekrutan itu sekitar 81 anak anggotan. Seiring berjalan berguguran Pak. Kenapa? Karena mungkin sense mereka di bidang musik kurang gitu. Jadi terkesan latihannya mungkin membosankan atau apa. Sampai akhirnya kemudian karena berkurang, kemudian pelatih meminta itu satu alat diputuskan untuk tidak digunakan, yaitu alat tenor. Itu karena mungkin pertimbangan pelatih porsinya dia di dalam alat musik itu kurang gitu, makanya itu sudah. Tapi ada di anggota itu masih ada 4 yang pegang alat tenor. Nah, saya bingung tuh, apa yang harus saya lakukan. Di satu sisi pelatih minta itu dihilangkan alat itu, kemudian alat itu suruh pegang alat yang lain. Jadi, karena masih adalah alat yang kurang personil gitu ya, disuruh pindah ke alat yang lain. Di satu sisi saya pernah itu punya karena sebelumnya kan sudah berkurang itu sempat saya bertanya, kalau misalnya anak itu dipindah alat dia pasti keluar, jadi kita berkurang lagi. Jadi apa yang akan saya pilih itu dilema betul antara pelatih atau antara saya pilih anak. Dan yang saya pilih keputusannya adalah saya menolak saran pelatih. Jadi saya berusaha menyampaikan kepada pelatih bahwa kalau bisa tolong alat ini tetap ada, dilatih, karena anaknya kalau pindah alat dia punya. Jadi pertimbangan saya adalah prinsip peduli kepada siswa. Karena kan setiap anak senangannya alat beda-beda Pak. Iya. Kalau dia senang alat itu terus kita suruh pindah kan kayak gitu. Jadi akhirnya penyelesaiannya seperti itu ya. Ya, saya berusaha menyampaikan kepada pelatih. Ini berkaitan dengan kemudian berarti Pak Nur juga melaksanakan apa yang ada di Modul 331. Betul Pak. Terus dalam pengambilan keputusan apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi? Untuk pengambilan keputusan terutama di dalam materi pengambilan keputusan itu sendiri ya Pak, 9 langkah pengambilan keputusan itu masih menurut saya ada yang perlu diperdalam, terutama pada bagian paradigma atau prinsip apa yang kita gunakan saat mengambil keputusan. Karena saat kita mengambil keputusan itu sebuah dilema mana yang akan kita pilih, tapi ternyata saat kita memutuskan ini prinsip apa yang kita pakai itu juga dilema. Prinsip ini masuk ya. Jadi pengetahuan kita tentang prinsip itu malah justru masih kurang, jadi perlu ditingkatkan supaya kita lebih tepat ini masuknya ke prinsip apa, kenapa kita memilih keputusan itu. Terus berkaitan dengan pembelajaran pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Nur selama ini, ada kendala apa? Untuk pembelajaran di LMS ya, terutama yang aksi nyata, praktek itu kan perlu dokumentasi ya, perlu persiapan. Kalau mau dokumentasi perlu kolaborasi, kita nggak bisa sendiri, jadi itu tantangan tersendiri lah ketika kita mengajak rekan kita untuk ikut andil atau ikut terlibat dalam aksi nyata. Itu perlu komunikasi. Selama ini ya memang masih orang itu aja yang saya ajak kolaborasi, belum bisa nambah work gitu. Jadi nanti tugasnya Pak Nur ya untuk kolaborasi dengan yang lain ya. Terima kasih sekali Pak Nur ya, sudah satu praktek baik ya, bisa menambah kolaborasi yang lain sehingga apa ide-ide Pak Nur di sekolah ini bisa bermanfaat
kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.